Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Ini sudah pertemuan ke-13. Nah, menyambung materi-materi kita minggu lalu, sekarang kita masuk lagi nih di topik-topik yang baru dari Manajemen Keuangan Internasional. Kali ini kita akan agak menyerempet dan membahas tentang masalah akuntansi. Jadi hari ini topiknya adalah SFAC, Statements of Financial Accounting Concept. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke inti, saya akan bertanya dulu, apa sih accounting itu? Kita tahu akuntansi, kita tahu accounting itu apa. Nah, bagaimana membahasakannya? Sebenarnya, accounting adalah, kalau kita lihat di sini, sistem informasi. Jadi satu, itu keywordnya, sistem informasi untuk memperhitungkan semua transaksi bisnis, oke, dan menerjemahkan transaksi ini ke dalam istilah akuntansi. Oke, itu dua. Untuk dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Tiga, untuk pengguna yang membutuhkannya. Jadi accounting itu ada 4 keywordnya. Satu, sistem informasi yang memperhitungkan semua transaksi. Kedua, setelah itu diterjemahkan transaksi tersebut ke dalam istilah akuntansi. Ketiga, melakukan pelaporan. Keempat, hal itu dilakukan untuk pengguna-pengguna yang membutuhkannya. Nah, masuk nih di accounting standard atau standar akuntansi. Apa itu standar akuntansi? Itu adalah sebuah metode akuntansi dengan dukungan otoratif berarti pemerintah, yang substansial untuk digunakan oleh entitas bisnis atau jenis-jenis bisnis tertentu, mayoritas malah ya, dalam menyiapkan laporan eksternal untuk penggunanya. Jadi, accounting standard itu adalah sebuah metode, gitu kan? Metode yang didukung oleh pemerintah, yang digunakan oleh entitas bisnis untuk menyiapkan laporan eksternal untuk pengguna. Nah, kenapa kita membutuhkan accounting standard atau standar akuntansi? Gitu. Karena, ini yang pertama, perusahaan yang melakukan bisnis di lebih dari satu negara menemukan bahwa sulit untuk mematuhi lebih dari satu set standar akuntansi yang ditetapkan oleh otoritas di berbagai negara. Ya, jadi apa namanya? Benar sekali, apalagi kalau kita adalah perusahaan ekspor import gitu ya. Masa di setiap negara kita harus mengikuti set standar akuntansi yang berbeda-beda. Nah, karena masalah itulah, maka Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC didirikan pada tahun 1973 untuk mengembangkan satu set standar akuntansi global. Jadi, standar akuntansi awalnya itu berbeda di setiap negara, jadi Eropa memiliki standarnya sendiri, India memiliki standar sendiri, US, dan lain-lain, sehingga dibuatlah satu komite yang namanya IASC yang mengembangkan satu set standar akuntansi yang dikenal secara global. Nah, sedikit history tentang accounting standard, ini sedikit sejarah. Jadi, awalnya itu sebenarnya Komisi Sekuritas dan Bursa di US, ini ya, yang mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan dan pasar perdagangan di Bursa Efek. Itu awalnya seperti itu. Nah, setelah itu di tahun 1800-an gitu, belum ada ya, mana dia? AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Jadi ini adalah asosiasi dengan jumlah anggota terbanyak di dunia. Apa anggotanya itu terdiri dari apa? Anggotanya hanya terdiri dari profesi-profesi di bidang akuntansi. Nah, mereka didirikan pada tahun 1887, gitu mereka melakukan standarisasi etika profesi dan standar audit. Jadi itu sejarah singkatnya dari standar akuntansi, tapi sebelum itu memang belum ada satu set standar akuntansi karena ini pun hanya dikenali di US. Lalu setelah itu pada tahun 1973 didirikanlah yang namanya FASB atau Financial Accounting Standard Board ya, komite. Jadi didirikan komite tertentu. Apa gunanya komite tersebut? Itu menetapkan dan meningkatkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Oke, terutama di US. Lagi-lagi di US ya, kalau kita lihat beberapa pertemuan lalu, saya ingatnya sebelum
Sebenarnya sebelum MIT itu kita mempelajari bagaimana perpindahan arah ekonomi global yang dulunya di UK berpindah ke US. Nah, ini adalah 5 hal yang dihasilkan oleh Financial Accounting Standard Board atau Komite Financial Standard. Pertama adalah Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS. Yang kedua, sejak tahun 1973 mereka juga menginterpretasikan report atau laporan-laporan akuntansi. Mereka juga mendirikan yang namanya atau membentuk yang namanya Emerging Issue Task Force. Jadi kayak gugus tugas untuk hal-hal yang sedang berkembang atau hal-hal yang sedang emerge atau isu-isu atau problem-problem yang sedang emerging. Keempat, mereka mempunyai atau melakukan yang namanya teknik bulletins. Dan terakhir yang akan kita diskusikan hari ini adalah SFIC atau Statements of Financial Accounting Concept. Nah, bagaimana si board ini, komite ini set atau mengatur atau membentuk sebuah accounting standard? Ini adalah langkah-langkahnya kalau kita lihat bersama-sama. Pertama ya, jadi ada agenda khusus untuk mengidentifikasikan hal-hal atau isu yang sedang terjadi, baik itu secara global. Nah, setelah itu dari isu tersebut atau dari standar tersebut, standar tersebut dibuatlah research atau analisis gitu yang melihat pro atau kontra dari sebuah masalah, apakah perlu dibuat standar atau tidak. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya hearing untuk melihat bagaimana respon publik terhadap standar yang akan diset atau ditentukan gitu. Hearing itu seperti diskusi untuk mendengar keluh kesah atau pendapat dari orang-orang secara umum. Setelah itu board atau komite melakukan evaluasi terhadap riset dan respon publik tersebut lalu membuat draft. Nah, setelah draftnya selesai gitu ya, setelah melakukan evaluasi dari draft tersebut, lalu dikeluarkanlah yang namanya Final Standard Issued atau yang namanya GAAP. GAAP itu kepanjangannya dari Generally Accepted Accounting Principle. Nah, itulah langkah-langkah untuk membentuk sebuah accounting standard. Jadi apa itu SFAC sebenarnya? Itu adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh FASB yang tadi Board, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang mencakup konsep pelaporan keuangan yang luas. Karena setelah ini kita akan melihat ada banyak hal yang dicakup oleh SFAC ini. Apa tujuannya? Tujuan dokumen SFAC adalah untuk memberikan gambaran umum tentang 1. Konsep, 2. Definisi, dan 3. Gagasan akuntansi. Nah, ini dilihat sebagai awal dari SFAS. Jadi, ini konsep dulu, lalu setelah konsep ini jadi dibuatlah yang namanya standar atau FSAS. Nah, terus kita lihat ini dia. Ini adalah 7 FSAC. Jadi ada 7, jadi framework, jadi conceptual framework. Ada 7 framework dalam SFAC, itu dimulai dari saya sebutkan tadi, itu didirikan di 1973, lalu di 1978 dibuatlah yang namanya Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises. Apa itu? Itu menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi untuk sebuah bisnis. Lalu di tahun 80 ada Qualitative Characteristic of Accounting Information, itu juga di set di tahun 1980 yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi itu bisa bermanfaat. Jadi gimana pun akuntansi itu laporan itu hanyalah sebuah data. Yang paling penting adalah bagaimana kalian menginterpretasikan data tersebut sehingga itu menjadi bermanfaat. Di tahun yang sama ada juga yang namanya Elements of Financial Statements of Business Enterprises, itu memberikan definisi di pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Contohnya di situ memberikan definisi tentang aktiva, kewajiban, pendapatan, dan juga beban. Lalu Objectives of Financial Reporting by Non-Business Organization, ini menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi untuk organisasi nirlaba atau organisasi
tanpa laba ya, nirlaba. Atau bisa juga kita bilang apa itu namanya? Saya kok lupa ya. Tolong saya nanti diingatkan setelah ini organisasi apa namanya. Uh, NGO, sorry, NGO. Non NG Non Government Organization. Yes, please. Thank you. Lalu di tahun 1984 itu mereka menetapkan yang namanya Recognition and Measurement in Financial Statement. Itu di tahun itu mereka menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental terhadap pedoman tentang informasi apa yang biasanya dimasukkan dalam laporan keuangan nih. Kadang apa informasi-informasi apa saja yang perlu ada di laporan keuangan dan kapan penggunaannya. Nah, di tahun 1985 itu mereka memperjelas maksud yang diangkat di poin ketiga ini dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba atau NGO juga masuk ke dalamnya. Jadi bukan hanya business enterprises. Dan terakhir di tahun 2000 itu using cash flow information and PV ya, present value in accounting measurement. Apa itu di tahun 2000? Mereka itu menetapkan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan. Jadi arus kas ini ya, cash flow, arus kas masa depan yang diharapkan, dan ini PV, present value, sebagai dasar pengukuran. Jadi itu adalah 7 framework yang ditetapkan oleh SFAC sejauh ini. Lalu ini adalah beberapa penjelasan singkatnya, tapi saya tidak akan fokus ke sini. Kenapa? Karena ini akan menjadi tugas kalian nantinya. Kita lihat ada 7 di sini. Mungkin satu hal yang saya infokan ini mengenai elemen of financial statement yang ditetapkan. Salah satu elemennya kalau nggak salah di poin ke-6 itu tadi. Elemen-elemen dari financial statement itu ada asset, liabilities, equity, investment by owners, distributions to owners, comprehensive income, revenues, expenses, gains, and losses. Oke, nah ini juga adalah salah satu bagian dari tugas nanti, jadi kita akan bicarakan setelah ini. Nah, materi untuk SFAC hanya cukup sampai di sini. Untuk diskusi kita lanjutkan lagi setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.